Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 521. Setelah makan kenyang, makan malam pun selesai. Zhou Jiayuan menemukan Su Meijiao dan berbisik, "Bu, keluarga Meng Jie hanya membutuhkan satu meja, jadi jangan biarkan mereka menghabiskan uang. 5.000 yuan, apakah Anda pikir kami bisa mendapatkan kembali uang untuk uang mereka? Maka lebih baik membiarkan mereka menghabiskan uang mereka sendiri dan mengumpulkan uang mereka sendiri," kata Su Meijiao dengan wajah tegas. "Hei, ini semua keluarga, mengapa kamu sangat peduli?" kata Zhou Jiayuan tanpa daya. "Bukan Anda yang saya pedulikan. Mereka yang berasal dari kota besar kami dan mereka yang berasal dari tempat kecil akan memanfaatkan kami jika kami tidak peduli, dan orang-orang dari tempat kecil suka memanfaatkan kami," kata Su Meijiao. Oke, aku akan meminta saudaraku dan yang lainnya untuk bernyanyi," kata Zhou Jiayuan, berjalan ke sisi Stephen Lin dan mengundang Stephen Lin ke pertunjukan berikutnya. Karena permainan berikutnya adalah mengundang pria terbaik dan pengiring pengantin besok, Stephen Lin dengan mudah menyetujui undangan Zhou Jiayuan. Di KTV, Stephen Lin melihat pengiring pengantin dan pria terbaik, dan di pengiring pengantin, Stephen Lin melihat wanita bernama saudara laki-laki Zhou Jiayuan. Wanita itu sepertinya bernama Wang Xi. Kelompok pengiring pengantin Lin Mengji tidak besar, dan hanya ada beberapa orang, hampir semua kolega dan teman-temannya di kota Xiahai. Pacar dia dulu di kota Haixia tidak akan muncul sampai jamuan kembali. "Bagaimana dia bisa menjadi pengiring pengantinmu?" Stephen Lin menunjuk Wang Xi dan bertanya pada Lin Mengji dengan suara rendah. Apa yang dia minta, Jia Yuan menyetujuinya. Sebenarnya, Xi baik-baik saja, tapi dia relatif muda dan terkadang tidak tahu pentingnya, tetapi pikirannya tidak buruk, kata Lin Mengji. Stephen Lin tidak berbicara, dan menatap Wang Xi dengan sedikit cemberut. Penampilan Wang Xi di seluruh pertunjukan tidak terduga. Dari waktu ke waktu, dia datang dan pergi dengan saudara Zhou Jiayuan, dan kadang-kadang menggoda Stephen Lin dan yang lainnya dari tempat-tempat kecil. Stephen Lin tidak peduli dengan gadis kecil berusia 20-an ini. Tentu saja, ini terutama karena Lin Mengji. Di sudut KTV, Wang Xi sedang duduk dengan seorang sahabat. "Xi, bukankah kamu selalu menyukai saudaramu Jia Yuan? Sekarang dia baru saja menikah dengan gadis asing, apakah kamu bersedia?" tanya sahabat Wang Xi. "Tentu saja aku tidak berdamai, tapi jadi apa, saudara Jia Yuan tidak menyukaiku, dia selalu memperlakukanku sebagai adik perempuan." Wang Xi mengangkat bahu tanpa daya. "Hei, itu tidak berdaya." Pacarku menghela nafas. "Tapi, aku tidak akan mengakui kekalahan begitu saja, aku tidak akan membiarkan pernikahan mereka begitu nyaman," kata Wang Xi dengan bangga. "Oh, mungkinkah kamu ingin melakukan sesuatu?" tanya sang pacar dengan heran. "Jika saya tidak melakukan sesuatu, saya tidak akan menjadi Wang Xi lagi. Akan ada banyak hal yang terjadi besok, lihat saja," kata Wang Xi sambil mencibir. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya, Stephen Lin dan Yao Jing bangun pagi-pagi. Mereka tinggal di hotel yang sama dengan Lin Mengji, jadi mereka pergi ke kamar Lin Mengji pagi-pagi. Kamar Lin Mengji sudah disiapkan saat ini. Lin Mengji sedang duduk di depan cermin rias dengan gaun pengantin negara naga merah. Ada penata rias khusus yang merias wajah untuk Lin Mengji, dan Yao Jing, kakak iparnya, juga menawarkan diri untuk membantu Lin Mengji mengatur riasannya. Pengiring pengantin juga datang ke kamar lebih awal untuk membantu, dan Wang Xi juga rajin, membantu di sana-sini. Sama sekali tidak mungkin bagi orang untuk merasa bahwa dia memiliki pikiran buruk. Waktu telah menunjukkan pukul 9. Stephen Lin turun lebih awal. Menurut rencana sebelumnya,
konvoi akan turun sekitar jam 9. Stephen Lin sudah berganti pakaian adat tingkat tinggi saat ini, dan berdiri di pintu hotel, menunggu konvoi dengan penuh semangat. Sekitar pukul 9.20, konvoi datang. Namun yang mengejutkan Stephen Lin adalah mobil yang memimpin bukanlah Rolls-Royce, melainkan BMW 523. Meskipun BMW 523 adalah mobil mewah, masih beberapa tingkat lebih buruk dari Rolls-Royce. Setelah mobil berhenti, Zhou Jiayuan keluar dari mobil dengan buket bunga di tangan. Saudaraku, Zhou Jiayuan memanggil Stephen Lin dengan ekspresi agak malu. Bukankah kamu mengatakan mobil pertama adalah Rolls-Royce? Mengapa kamu mengubahnya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Entahlah. Temanku tiba-tiba bilang mobil itu sangat dibutuhkan di rumah, dan dia tidak bisa memberiku Rolls-Royce. Akan terlambat untuk menyewanya sementara, jadi dia harus menggunakan mobil ini dulu. Kata Zhou Jiayuan. Jiayuan, bukan saudaraku yang mengambil barang. Aku hanya seorang adik perempuan. Ketika aku menikah, aku duduk di BMW 523. Itu tidak masuk akal, kata Stephen Lin. Saya tidak bisa menahannya, bro. Hari ini, ada terlalu banyak pernikahan di kota. Rolls-Royce telah disewa. Bahkan jika tidak ada Bentley, bahkan jika Anda menyewa mobil mewah lain, tidak ada waktu untuk hiasi ulang. Zhou Jiayuan tidak berdaya. Hei, tampan, BMW 523 baik-baik saja, mobil ini dianggap mobil mewah. Kata seorang pria terbaik di sebelah Zhou Jiayuan. Iya, mobil jenis ini adalah mobil yang sangat bagus di kota lapis ketiga, jangan sembarangan mengambil barang, pria tampan. Seorang pria terbaik segera menggema, menurut mereka, meskipun BMW 523 memang tidak tinggi akhirnya, itu bukan mobil kelas atas untuk Stephen Lin dan yang lainnya dari kota tingkat ketiga sudah cukup. Stephen Lin melakukan ini sekarang, yang agak sengaja dibuat-buat. Kalau begitu naik dulu, aku akan meminta temanku untuk mengatur mobil untuk segera datang, tidak peduli apa, aku harus keluar dengan cara yang paling indah ketika aku menikahi saudara perempuanku. Stephen Lin berkata dengan serius. Orang-orang di sekitar menunjukkan senyum lucu ketika mereka mendengar ini. Seseorang dari kota tingkat ketiga berani mengatakan hal seperti itu. Itu benar-benar sok. Di kota Shanghai, apalagi Rolls-Royce. Bahkan jika ada 3 atau 5 Rolls-Royce, itu tidak dapat dianggap sebagai yang paling indah. Orang yang keluar dari tempat kecil benar-benar tidak tahu apa artinya. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki energi di tempat kecil dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di tempat besar kota. Namun, orang tidak mengatakan apa yang mereka pikirkan kadang-kadang itu semacam kebaikan untuk melihat orang lain berpura-pura memaksa tanpa melanggarnya. Zhou Jiayuan dan yang lainnya naik ke atas bersama, sementara Stephen Lin mengangkat telepon. Awalnya, Stephen Lin berencana untuk menelepon Zhang Quan dan membiarkannya mengaturnya, tetapi kemudian Stephen Lin berubah pikiran dan memanggil Song Jun, Presiden Kamar Dagang Cina Selatan secara langsung. Lagu lama, bantu aku menyiapkan beberapa mobil. Setelah panggilan, Stephen Lin berbalik dan berjalan ke atas. Sesampainya di luar kamar Lin Mengji di lantai atas, Stephen Lin menemukan bahwa pintu kamar tertutup, dan Zhou Jiayuan dan beberapa pria terbaik berdiri di luar pintu. Inilah yang disebut sesi permainan. Umumnya, ini adalah permainan kecil untuk mempersulit pengantin pria dan pria terbaik, sehingga lebih sulit untuk mengambil pernikahan. Sesi permainan semacam ini dapat menambah suasana tertentu, sekaligus dapat menyadarkan pihak mempelai pria bahwa mengawini istri tidaklah mudah, sehingga sering dijumpai dalam proses penjemputan sanak saudara. Stephen Lin berdiri di samping dan tidak berpartisipasi di dalamnya, karena dia adalah yang lebih tua dari wanita itu. Jika dia memainkan beberapa permainan untuk mempersulit pengantin pria, itu tidak akan ada artinya. Para pengiring pengantin di ruangan itu memang banyak memberikan masalah, seperti menyanyi, minum-minum,
memberikan amplop merah, del, yang menimbulkan gelak tawa. Saat itu hampir jam 10 dalam sekejap mata. Logikanya, pengantin pria harus diperbolehkan masuk pada saat ini, karena itu perlu untuk memastikan bahwa pengantin wanita bisa keluar pada jam 10. Namun, saat ini, pengiring pengantin di belakang pintu tidak menunjukkan tanda-tanda membuka pintu di semua, dan mereka masih menimbulkan masalah bagi pengantin pria. Zhou Jiayuan sedang terburu-buru lain kali. Dia telah diperintahkan untuk menjemput pengantin wanita tepat waktu pada jam 10 ketika dia tiba. Jika tidak, itu akan mempengaruhi pernikahan masa depan dan keberuntungan seluruh keluarga. Jadi, Zhou Jiayuan mulai membanting pintu dengan tergesa-gesa untuk membiarkan orang-orang di dalam pintu membukanya, tetapi orang-orang di dalam pintu masih tidak mau membukanya. Profesional, waktunya tiba di pukul 9.57. 3 menit tersisa sampai pukul 10. Pintu masih belum terbuka. Stephen Lin mengerutkan kening. Suara pengiring pengantin di balik pintu sebenarnya sangat sedikit, hampir semua suara orang yang sama, dan suara orang itu sangat akrab dengan Stephen Lin, itu adalah suara Wang Xi. Dengan kata lain, orang yang masih mencoba memblokir pintu adalah Wang Xi. Zhou Jiayuan juga mendengar suara di balik pintu, dia menepuk pintu dan berkata dengan penuh semangat, "Xi, waktu sudah habis, kamu buka pintunya dengan cepat." Petik 2. Tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan pengantin cantik kami dengan mudah? Ah, Wang Xi berkata sambil tersenyum. Xi, kenapa kamu tidak membuka pintu dan mengatakan bahwa kamu harus keluar tepat waktu jam 10? Seorang pengiring pengantin berbisik. Tidak, itu hanya untuk membuat mereka cemas. Loh, semakin cemas semakin baik, jika tidak tiba-tiba mereka tidak akan menganggap serius Meng Jie. Wang Xi berkata dengan serius. Orang-orang di sekitar saling memandang, meskipun apa yang dikatakan Wang Xi masuk akal, tapi sudah hampir jam 10 dan tidak baik untuk menunda waktu yang menguntungkan. Kenapa pintunya belum dibuka? Yao Jing berjalan keluar dari kamar di sebelahnya dan bertanya dengan cemberut. Xi tidak akan melepaskannya. Seseorang segera berkata, sudah hampir jam 10, dan pengantin wanita akan keluar jam 10, jadi buka pintunya sekarang. Kata Yao Jing. Bagaimana kamu bisa membuka pintu begitu mendesak? Apakah kamu tidak dilindungi sama sekali di tempat kecil? Wang Xi bertanya dengan bercanda. Yao Jing mengerutkan kening dan menatap Wang Xi. Meskipun wanita ini masih muda, dia benar-benar mampu menjadi menjijikkan. Jelas, dia sengaja menunda waktu, tetapi dia memainkan pion yang bagus untuk pengantin wanita. Anda tidak bisa menyalahkannya. Bang bang bang, ada ketukan lagi di pintu. Yao Jing hanya berjalan ke pintu. Apa yang kamu lakukan? Sebagai tetua wanita itu, kamu tidak dapat mengambil inisiatif untuk membuka pintu, kan? Kata Wang Xi. Minggir, kata Yao Jing. Hei, ternyata kamu tidak sabar untuk menikahi Meng Jie ke kota besar kami. Karena kami mengatakannya sebelumnya, maka kami tidak akan memblokir pintu, hanya mengirim orang ke bawah dan menunggu iring-iringan untuk menjemput mereka langsung. Ayo, Wang Xi tertawa dan menggelengkan kepalanya. Yao Jing melihat bahwa Wang Xi masih tidak mau melepaskannya, dia hanya berpura-pura mendorong sisi lain ke samping, lalu membuka pintu. Waktu yang baik akan datang, segera turun. Kata Yao Jing. Zhou Jiayuan bergegas masuk dari pintu, lalu bergegas ke kamar tidur, menggendong Lin Mengji di punggungnya, dan dengan cepat meninggalkan kamar dan turun. Wang Xi mengikuti di belakang, menatap Lin Mengji dengan bercanda saat dia berjalan. Dia menantikan adegan ketika Lin Mengji naik mobil utama. BMW 523, cukup untuk wanita sepertimu dari tempat kecil, kata Wang Xi pada dirinya sendiri. Bab 522. Pelan-pelan dan bawa kamu dengan hati-hati. Lin Mengji mengingatkan dengan suara rendah, berbaring di punggung Zhou Jiayuan. Zhou Jiayuan mengangguk, tetapi kakinya tidak melambat sama sekali.
Pukul 10 tepat, Zhou Jiayuan berlari keluar dari hotel dengan Lin Mengji di punggungnya. Hah! Zhou Jiayuan menghela napas panjang, dan bergegas mengejar, akhirnya menjemput Lin Mengji dari hotel pada hari yang baik. Orang-orang terbaik yang dibawa oleh Zhou Jiayuan juga datang ke pintu hotel bersama saat ini. Semua orang sedikit kehabisan napas karena mereka juga berlari sepanjang jalan. Zhou Jiayuan menurunkan Meng Jie, dan kemudian melihat ke depan untuk melihat di mana mobil pengantin itu berada. Melihat ini, Zhou Jiayuan tercengang. Di depannya terparkir sebuah Rolls-Royce Phantom yang diperpanjang. Mobil ini jauh lebih baik daripada Rolls-Royce Ghost yang dia pinjam sebelumnya. Seluruh mobil sangat mendominasi, dan ada kata bahagia di bagian depan mobil. Melihat lebih jauh ke bawah, plat nomor mobil ini adalah 59 Macan Tutul. Melihat mobil ini, Zhou Jiayuan sedikit iri, dan dia tidak tahu siapa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menggunakan Rolls-Royce Phantom of the Leopard sebagai mobil pernikahan. Mobil ini pasti tidak disewakan, karena perusahaan rental tidak akan memiliki plat nomor yang bagus, ini pasti mobil pribadi. Sial, panjangkan Phantom, puluhan juta mobil mewah. Dah, bukankah ini mobil Presiden Kamar Dagang Cina Selatan? Macan Tutul. Pria terbaik di sebelah Zhou Jiayuan juga melihat mobil ini dan berseru terkejut. Wang Xi, yang sedikit di belakang orang-orang ini, memandang mobil itu dengan heran, terlalu menyilaukan untuk diabaikan. Zhou Jiayuan melirik mobil 2 kali, lalu melihat ke samping, dia harus segera menemukan mobil pengantinnya, yang merupakan BMW 523 sebelumnya. Namun, yang mengejutkan Zhou Jiayuan adalah dia melihat mobil itu bersamanya. Tetapi satu-satunya yang tidak saya lihat adalah BMW 523. Astaga, bagaimana BMW yang bagus bisa tiba-tiba menghilang? Ketika Zhou Jiayuan hendak memanggil temannya yang mengendarai BMW 523, Stephen Lin membawa Yao Jing ke sisinya. Pada saat ini, pintu Rolls-Royce Phantom terbuka, dan seorang pria jangkung berjas keluar dari mobil dan berjalan langsung ke sisi Zhou Jiayuan. Presiden Lin, saya dikirim oleh Presiden Song. Pria jangkung itu berkata kepada Stephen Lin. Apakah ini mobil pengantin yang diatur oleh Lao Song? Stephen Lin bertanya. Yah, karena saya kebetulan berada di dekat sini, saya adalah yang pertama tiba, dan mobil-mobil lain sedang dihias, dan mereka akan datang untuk bergabung dengan tim kami satu demi satu dalam perjalanan untuk melihat kerabat kami. Tuan Lin, apakah ini 2 pendatang baru? Pria jangkung itu menunjuk Zhou Jiayuan di sebelah Stephen Lin dan bertanya. Yah, Jiayuan, masuk ke mobil. Stephen Lin berkata kepada Zhou Jiayuan. Zhou Jiayuan tercengang, dia menunjuk ke Rolls-Royce di depannya dan bertanya, saudaraku, apakah ini mobil pengantin yang kamu cari? Mobil teman saya, ambil untuk digunakan dulu, masuk ke dalam mobil. Pertama, jangan tunda, sudah waktunya untuk masuk, desak Stephen Lin. Jiayuan, ayo pergi. Lin Mengji tidak terkejut sama sekali, jadi dia bisa mendesak Zhou Jiayuan. Zhou Jiayuan dikirim ke Rolls-Royce dalam keadaan linglung, sementara pendamping dan pengiring pengantin Zhou Jiayuan semua memandang Stephen Lin seperti neraka. Mobil ini sebenarnya diatur oleh saudara laki-laki Lin Mengji itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah mobil ini mobil Presiden Kamar Dagang Cina Selatan? Bagaimana saudara Lin Mengji bisa meminjamnya? Pada saat ini, deru mesin datang dari samping hotel. Semua orang melihat gengsi, dan melihat beberapa supercar dengan kata-kata, "Selamat datang dari hotel." Mobil-mobil ini langsung melampaui tim pickup keluarga yang diatur oleh Zhou Jiayuan sebelumnya, dan berhenti berturut-turut. Sialan, bukankah ini mobil Kaisar Shanghai Qinhuai? Seseorang berteriak, menunjuk racun Lamborghini di depan. Ya Tuhan, ini adalah Ferrari Enzo milik Jia Kai bintang super seharga 20 juta, 55 Macan Tutul. Ada semburan seru di sekitar,
dan kemudian pengemudi di mobil-mobil ini keluar dari mobil satu demi satu. Lalu dia berjalan ke Stephen Lin samping. Presiden Lin, Saudara Lin. Semua orang berteriak di sekitar Stephen Lin. Lao Song yang mengundangmu ke sini. Stephen Lin bertanya. Ya, Tuan Song mengirimi kami pesan grup, mari kita mendekat dulu, dan masih ada lagi yang akan datang nanti. Tuan Song berkata, saudara perempuanmu menikah dengan kota Siahai kami, itu adalah berkah dari orang-orang kota Siahai kami. Tim yang menjemput kerabat ini tidak boleh lusuh. Seorang pria muda dengan kepala dikur dan pakaian yang sangat modis tertawa. Terima kasih semuanya. Stephen Lin mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya, lalu memandang pria dan pengiring pengantin terbaik Zhou Jiayuan dan berkata, ini adalah teman saya yang datang ke sini untuk melihat kerabat mereka. Anda tidak perlu mobil yang Anda gunakan sebelumnya. Lihat mobil-mobil ini. Ayo. Aku akan memberimu 1 menit, dan kita akan berada di jalan dalam 1 menit. Petik 2. Kata-kata Stephen Lin membuat semua orang dengan usia rata-rata kurang dari 25 tampak gila. Begitu banyak mobil mewah bernilai jutaan dolar, orang-orang kuat yang hanya bisa mereka lihat di berbagai video kecil. Apakah semua teman saudara Lin Mengji? Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk naik mobil orang-orang ini? Ini seperti bermimpi. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat, desak Stephen Lin. Setelah mendengar desakan Stephen Lin, semua orang kembali sadar, dan kemudian dengan cepat memilih mobil pilihan mereka dan masuk. Mobil-mobil mewah bernilai puluhan juta ini bukan untuk mereka kendarai. Jika mereka tidak mengendarainya kali ini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan dalam hidup ini. Hampir semua orang masuk ke mobil, hanya satu Wang Xi yang tersisa. Dia berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Yao Jing berjalan di depan Wang Xi dan berkata kepada Wang Xi dengan wajah cemberut, jangan berpikir bahwa orang-orang dari tempat-tempat kecil harus lebih rendah hati daripada orang-orang di kota besar Anda. Dan jangan berpikir bahwa orang-orang dari tempat-tempat kecil mencari orang-orang dari kota besar Anda terbang tinggi. Anda dapat diizinkan untuk melakukan gerakan kecil. Tetapi jangan menganggap toleransi kami sebagai modal sombong Anda, dan kemudian biarkan saya melihat Anda melakukan hal-hal buruk. Saudara laki-laki Meng Jie dan saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Jangan membawa bencana kepada ayahmu. Beberapa orang bukan kamu orang seperti ini mampu membelinya. Setelah berbicara, Yao Jing berbalik dan berjalan kembali ke sisi Stephen Lin, meraih tangan Stephen Lin dan masuk ke salah satu mobil. Wang Xi melihat daftar panjang mobil mewah dengan tatapan ngeri di matanya, dan akhirnya ditarik ke dalam mobil oleh sahabatnya. Setelah itu, mobil mewah mulai dan meninggalkan hotel di belakang mobil utama. Di Rolls-Royce, Zhou Jiayuan masih sedikit bingung. Dia memandang Lin Mengji dan bertanya, Mengji, apa yang terjadi di sini, di mana saudaramu meminjam mobil-mobil ini? Teman saudaraku, sebenarnya, cukup banyak. Lin Mengji berkata dengan hati-hati, dia tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya sebagai putri kaya, agar tidak menekan Zhou Jiayuan. Tetapi dia tidak berharap itu akan terungkap hari ini, jadi dia hanya bisa mencoba untuk menjadi lebih halus. Tetapi pemilik mobil-mobil ini semuanya adalah orang-orang luar biasa di kota Siahai kami. Bagaimana saudaramu bisa berteman dengan orang-orang ini? Zhou Jiayuan bertanya dengan penuh semangat. Kamu tidak bisa mengatakan itu, mengapa saudaraku tidak bisa berteman dengan orang-orang ini? Tidak peduli seberapa kaya kamu, bukankah kamu harus berteman? Kata Lin Mengji dengan sedikit ketidakpuasan. Aku tidak bermaksud begitu, Meng Jie, katakan padaku dengan jujur, apa yang sedang dilakukan kakakmu? Zhou Jiayuan bertanya. Saudaraku sedang berbisnis, tetapi saya pernah ke luar negeri, dan saya tidak tahu bagaimana bisnisnya. Saya hanya tahu bahwa dia cukup kaya di tempat kami, kata Lin Mengji. Seberapa kaya? Tanya Zhou Jiayuan.
Orang terkaya, itu seharusnya, kata Lin Mengji. Zhou Jiayuan melebarkan matanya dan menatap Lin Mengji dengan tak percaya. Tapi saudaraku adalah saudaraku, aku adalah aku, bukankah kita bersenang-senang ketika kita masih muda? Lin Mengji berkata sambil tersenyum dan memeluk bahu Zhou Jiayuan. Ya, ya. Zhou Jiayuan mengangguk kaku, tidak peduli seberapa kaya imajinasinya, dia tidak pernah membayangkan bahwa saudara laki-laki Lin Mengji akan menjadi orang terkaya di kota Selat. Bahkan jika Stride City adalah kota tingkat kedua dan ketiga, jika dia ingin menjadi orang terkaya, kenapa asetnya harus miliaran? Konvoi bergerak maju dengan cara yang perkasa. Namun, ini baru permulaan. Saat tim terus bergerak maju, banyak mobil mewah dengan kata-kata bahagia memasuki tim satu demi satu. Mobil-mobil ini termasuk Rolls-Royce, Bentley dan Ferrari Lamborghini. Setiap mobil berada di luar jangkauan banyak orang sepanjang hidup mereka. Ya, dan satu demi satu, Leopard juga muncul di tim satu demi satu. Leopard ini diam-diam berbaris di belakang Rolls-Royce pertama untuk membentuk tim Leopard. Iring-iringan mobil yang begitu mewah, orang-orang yang lewat semua berhenti untuk menonton, dan banyak orang mengambil ponsel mereka untuk mengambil gambar. Saudara Qin Huai, apa hubungan antara kamu dan saudara laki-laki Meng Jie? Wang Xi bertanya dengan suara rendah sambil duduk di mobil Kaisar Qin Huai di Shanghai. Kakak Meng Jie, maksudmu Stephen Lin? Tanya pemuda yang duduk di kursi pengemudi. Nama saudara laki-laki Meng Jie adalah Stephen Lin. Sahabat di sebelah Wang Xi berseru kaget. Apakah kamu kenal seseorang? Berteriak. Wang Xi ketakutan dengan panggilan pacarnya, dan bertanya dengan tidak puas. Tentu saja aku tahu. Aku baru saja membaca majalah beberapa waktu lalu. Orang pertama dalam daftar elit di bawah usia 30 di Longguo bernama Stephen Lin. Dia baru berusia 29 tahun ini, dengan kekayaan bersih puluhan miliaran, dan dia masih raja seni bela diri. Tetapi lihat bagaimana orang yang sebenarnya sedikit berbeda dari majalah, itu jauh lebih gelap, dan itu tidak terlalu tampan, kata sahabat Wang Xi curiga. Ah, bernilai puluhan miliar, Raja Wu kuat, kamu tidak salah membacanya, kan? Wang Xi bertanya dengan ngeri, dia terpana dengan kata-kata sahabatnya, dia tidak percaya, saudara laki-laki Lin Mengji adalah seperti ini sosok yang menakutkan. Dia benar, Stephen Lin memang bernilai puluhan miliar, dan dia adalah raja bela diri. Saya tidak mengenalnya, tetapi kakak laki-laki saya memiliki hubungan yang baik dengannya, dan saya sangat mengaguminya, jadi ketika kakak laki-laki saya bilang dia kekurangan mobil pengantin, saya segera bergegas. Pria muda di kursi pengemudi berkata sambil tersenyum. Seluruh kepala Wang Xi berdengung, seolah-olah seseorang telah menaruh meriam di kepalanya. Bab 523. Pada saat yang sama, di komunitas tempat orang tua Zhou Jiayuan tinggal. Keluarga mereka tinggal di lantai 5, yang diperoleh dari pembongkaran sebelumnya dan dianggap sebagai rumah baru. Luas rumah tidak besar, sekitar 100 meter persegi, di tempat seperti kota Shanghai, nilai suite ini adalah puluhan juta. Pada saat ini, ada banyak orang berkumpul dalam keluarga, yang semuanya adalah kerabat dari keluarga Zhou. Zhou Xing'an berdiri di dekat jendela, melihat keluar jendela sambil melihat waktu. Sudah hampir jam 11, kenapa belum juga datang? Kata Zhou Xing'an. Tunggu, semuanya sudah dijelaskan, tidak mungkin tidak tepat waktu, ini bukan jam sibuk, seharusnya tidak ada kemacetan. Kata Su Meijiao, melirik koper di sebelahnya, dan berkata, kamu harus membayar terlihat bagus, wow, lebih dari 5 juta. Bagus, bagus. Beberapa orang yang berdiri di samping koper itu mengangguk. Meijiao, apakah benar-benar ada mahar ganda? Seseorang bertanya. Tentu saja, aku bisa memeriksanya, itu kebiasaannya. Su Meijiao mengangguk. Itu bagus, tidak hanya tidak ada biaya untuk menikahi seorang istri, tetapi juga menghasilkan 5 juta. Ya, Meijiao,
kamu benar-benar membuat rencana yang bagus. Orang-orang di sekitar memujinya. Su Meijiao tersenyum puas, dan berkata, itu karena keluarga kami memiliki uang, dan kami dapat membayarnya. Selain itu, mereka menikahi kami di kota besar dari tempat kecil, dan mereka awalnya mendapatkannya. Saya adalah putra seperti Jia Yuan. Setelah itu semuanya harus Jia Yuan, mereka juga menghasilkan banyak uang. Petik 2. Apakah rumah Anda memiliki nama Anda atau nama Jia Yuan tertulis di atasnya? Hati-hati jika Anda menulis nama Jia Yuan, ketika Anda menikah, wanita itu bisa dibagi menjadi 2. Kata seseorang. Jangan khawatir, rumah itu memiliki namaku. Jika dia tidak melahirkan beberapa lagi untuk keluarga kita, dia bahkan tidak akan berpikir untuk mendapatkan bagian dari rumah itu, kata Su Meijiao dengan bangga. Meijiao, pengantin wanita akan datang sebentar lagi, ibu mertuamu harus mengatur aturan yang baik, agar tidak diinjak oleh menantu perempuanmu untuk buang air besar dan kecil di masa depan. Kata seorang setengah baya wanita. Tentu saja, aku masih bisa diinjak-injak kepala oleh menantunya. Ini tidak mungkin. Aku harus membiarkan dia merasakan keagungan ibu mertuaku setelah beberapa saat. Biarkan dia memberikannya kepada aku duluan setelah aku masuk. Berlututlah, kata Su Meijiao. Kalau begitu kamu harus berlutut. Berlututlah sedikit lebih lama sebelum kamu tahu aku takut padamu. Wanita paruh baya di sebelahnya setuju. Mak comblang, maukah kamu tahu apa yang harus dilakukan sebentar lagi? Su Meijiao bertanya kepada seorang wanita yang sangat centil di sampingnya. Aku tahu. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. Waktu datang ke 10.45 dalam sekejap mata. Dari bawah terdengar suara mesin mobil. Zhou Xing'an bergegas ke jendela dan melihat keluar, dan menemukan bahwa konvoi mobil pengantin yang sangat mewah telah memasuki komunitas dan parkir di lantai bawah rumah mereka. Kemari, tanya Su Meijiao. Tidak, saya tidak tahu siapa yang menikah di gedung kami. Ini sangat bergaya. Mereka semua adalah mobil mewah. Satu mobil berharga beberapa juta. Zhou Xing'an berdiri di jendela dan melihat mobil di bawah dan berseru. Kalau begitu aku harus melihatnya. Su Meijiao berjalan ke jendela dan melirik ke bawah, lalu menghela nafas. Ini benar-benar indah, kita sepertinya tidak tinggal di keluarga besar di sini, dari mana asalnya? Aku tidak tahu. Zhou Xing'an menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pintu mobil di lantai bawah terbuka satu demi satu, dan satu persatu wajah yang dikenalnya keluar dari mobil. Hei, bukankah orang-orang itu adalah pria dan pengiring pengantin Jia Yuan? Zhou Xing'an bertanya, menunjuk ke orang-orang di lantai bawah. Ya, itu benar, bagaimana mereka bisa masuk ke mobil ini? Su Meijiao menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, ponsel Zhou Xing'an berdering, Zhou Xing'an mengambilnya dan melihatnya, dan segera mengangkatnya. Setelah beberapa patah kata, Zhou Xing'an menutup telepon dan berkata dengan penuh semangat, ini Jia Yuan dan yang lainnya yang ada di sini, pria besar, turunlah untuk menjemput pengantin wanita. Orang-orang di lantai atas berlari ke bawah satu demi satu. Di lantai bawah, konvoi telah berhenti. Pria terbaik dan pengiring pengantin semua turun dari mobil, dan pada saat yang sama, pengemudi konvoi juga turun dari mobil. Stephen Lin membagikan rokok satu persatu, dan berterima kasih kepada orang-orang. Pada saat ini, semua kerabat Zhou Jiayuan turun ke bawah. Tentu saja, ketika mereka melihat konvoi mewah ini, mereka tidak berbeda dari pria dan pengiring pengantin sebelumnya, dan mereka semua menunjukkan wajah gila. Langkah selanjutnya adalah proses pernikahan normal. Lin Mengji dijemput dari mobil oleh para tetua keluarga Zhou Jiayuan, dan kemudian sekelompok orang naik ke atas dengan cara yang perkasa. Zhou Xing'an dan Su Meijiao tidak sabar menunggu di kamar untuk waktu yang lama. Menurut aturan, mereka tidak bisa turun, jadi mereka hanya bisa menonton iring-iringan mobil mewah dari atas. Siapa yang memiliki mobil,
dari mana asalnya, mengapa menjadi mobil pengantin, dan pertanyaan ini hanya bisa dijawab ketika saya punya waktu untuk sementara waktu. Akhirnya, pada pukul 11, Lin Mengji dan Zhou Jiayuan berjalan ke pintu rumah Zhou bersama-sama. Ruangan seluas lebih dari 100 meter persegi itu penuh dengan orang. Su Meijiao dan Zhou Xing'an sedang duduk di sofa dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Su Meijiao selalu memiliki keraguan tentang mobil di lantai bawah, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk bertanya. Saat ini adalah waktu yang penting untuk mendapatkan dimulai, jadi dia hanya bisa menekan keraguannya untuk sementara. Tunggu proses selanjutnya untuk meminta klarifikasi. Lin Mengji dan Zhou Jiayuan berdiri menghadap mereka berdua. Ada juga seorang mak comblang yang berdiri di samping keduanya, yang akan memimpin upacara berikutnya. Pengantinnya berlutut dan menyembah, teriak si mak comblang dengan lantang. Lin Mengji berlutut menghadap Su Meijiao dan Zhou Xing'an. Teh roti panggang, teriak si mak comblang. Segera seseorang membawa secangkir teh. Lin Mengji mengambil teh dan memegangnya dengan hormat di tangannya. "Ayah, ibu, minum teh," kata Lin Mengji, dan menawarkan teh padanya. Su Meijiao dan Zhou Xing'an duduk di sana tanpa bergerak. "Bangun, berlutut lagi, dan hormat lagi," teriak si mak comblang. Lin Mengji tidak mengerti kebiasaan di sini, jadi dia hanya bisa berdiri, berlutut, dan menyajikan teh lagi, tetapi Su Meijiao dan istrinya masih tidak menjawab. "Bangun, berlutut lagi, dan hormat lagi," sang mak comblang terus berteriak. Lin Mengji terus melakukan beberapa gerakan sebelumnya, tetapi Su Meijiao dan Zhou Xing'an tetap tidak bergerak. Orang-orang di sekitar semua tertawa dan menonton adegan ini, dan beberapa orang membisikkan sesuatu. Ini diulang beberapa kali sampai lutut Lin Mengji membiru, dan kemudian Su Meijiao dan Zhou Xing'an mengambil tehnya, dan kemudian memberi mereka paket ganti lipstik. Stephen Lin, yang berada di samping, mengerutkan kening, dan ingin marah beberapa kali, tetapi ditarik oleh Yao Jing. "Hari ini adalah hari bahagia Mengji," Yao Jing berkata kepada Stephen Lin dengan sungguh-sungguh. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menekan api di hatinya. Mengubah mulut, yaitu bagian dari pemberian mahar. Untuk pamer, Su Meijiao mengeluarkan lebih dari 5 juta yuan dan mengemas beberapa koper. Tumpukan uang 100 yuan memenuhi koper, yang masih memiliki dampak visual yang kuat. "Ini adalah mahar dari keluarga kami, total 5 yuan. Itu berarti aku mencintaimu selamanya, dan itu juga mewakili harapan terbaik kami untuk masa depan pasangan muda itu." Su Meijiao menunjuk ke kotak itu. "Terima kasih mertua," kata Stephen Lin, berjalan ke sisi koper, mengunci koper satu persatu, dan menyerahkannya kepada Qin Huai dan yang lainnya. Orang-orang ini tidak hanya direkrut sebagai pengemudi, tetapi juga sebagai kuli angkut oleh Stephen Lin. Namun, tidak satu pun dari orang-orang ini yang tidak puas, tetapi mereka semua sangat senang. Mereka membawa koper mereka ke bawah dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah mahar diambil, Su Meijiao menatap Stephen Lin dengan penuh harap. Stephen Lin tidak membawa koper, tetapi menurutnya, itu normal. Lebih dari 5 juta yuan akan membutuhkan beberapa koper, dan 10 juta yuan pasti akan lebih. Stephen Lin akan memberi Anda cek atau sesuatu. Stephen Lin tidak memenuhi harapan Su Meijiao, dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Melihat secarik kertas itu, Su Meijiao merasa ada yang tidak beres, karena secarik kertas itu sangat besar dan tidak terlihat seperti cek. Stephen Lin perlahan membuka kertas di tangannya, dan berkata sambil membukanya, "Menurut aturan kami, mahar yang diberikan oleh pria harus digandakan oleh wanita itu. Karena mertua memberi lebih dari 5 juta yuan, maka orang kita tidak akan pelit. Ini adalah real estate, sertifikat toko yang terletak di daerah makmur kota Xiahai, bernilai lebih dari 11 juta, saya membelinya bulan lalu, saya sudah mentransfer toko ini ke Jiayuan dan Mengji,
ini adalah berkah dan harapan saya kepada mereka, dan saya berharap mereka dapat meneruskan berkah ini dan berharap dan hidup bahagia selamanya. Petik 2. Real Estate Sertifikat. Su Meijiao melihat sertifikat real estate di tangan Stephen Lin dengan heran. Dia berpikir bahwa Stephen Lin akan memberikan 2 kali lipat uang tunai, tetapi dia tidak berharap itu hanya sertifikat real estate. Ini secara langsung mengejutkan Su Meijiao. Dia mengambil lebih dari 5 juta uang tunai dan menukarnya dengan etalase lebih dari 10 juta. Tidak peduli apa, ini adalah bisnis berdarah, dan Stephen Lin tidak melanggar sumpahnya. Namun, Su Meijiao ingin menangis. Karena 5 jutanya adalah 5 juta uang sungguhan, dan dia masih meminjamnya dari bank, dan bunga bulanannya adalah puluhan ribu yuan. Dia awalnya berpikir untuk mengambil lebih dari 10 juta yuan Stephen Lin dan kemudian membayar kembali pinjamannya, tetapi pada akhirnya, dia kembali ke toko, dan toko ini tidak ada hubungannya dengan dia. Toko ini atas nama Zhou Jiayuan dan Lin Mengji. Bahkan jika mereka ingin menjual toko untuk mengisi lubang 5 juta yuan, Lin Mengji harus setuju. Jika ini masalahnya, maka Su Meijiao tidak akan kuat di wajah Lin Mengji. Su Meijiao memandang Stephen Lin yang menunjukkan senyum tidak berbahaya. Baru saat itulah dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Stephen Lin. Omong kosong apa yang menggandakan harga pengantin, itulah lubang yang diberikan Stephen Lin padanya. Entah kenapa, dia berhutang lebih dari 5 juta yuan. Jika uang itu tidak dibayar saat kadaluarsa, rumah yang dia ambil sebagai hipotek harus disita oleh bank. Jika dia tidak ingin ini terjadi, maka dia hanya bisa menyenangkan Lin Mengji dan membiarkan Lin Mengji menjual toko. Memikirkan hal ini, kesedihan dan kemarahan Su Meijiao tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun, kabar baik berikutnya segera menghilangkan kesedihan dan kemarahan batin Su Meijiao. Bu, kamu tidak tahu bahwa saudara laki-laki Meng Jie ternyata adalah orang terkaya di kota Selat. Zhou Jiayuan menemukan kesempatan langka dan dengan cepat memberitahu Su Meijiao berita mengejutkan itu. Orang terkaya. Ketika Su Meijiao mendengar 2 kata ini, dia tiba-tiba menjadi gila. Bab 524. Pernikahan itu tepat waktu. Kemunculan Chen Tianrui tidak mempengaruhi suasana hati Stephen Lin. Dia memiliki terlalu banyak musuh. Jika dia harus membuat peringkat mereka secara berurutan, Chen Tianrui bahkan tidak bisa masuk 3 besar. Song Jun dan yang lainnya ditempatkan di dekat meja utama, sementara Stephen Lin duduk di meja mereka khusus sebagai pengiring. Di meja utama, ada tamu yang datang untuk bersulang dari waktu ke waktu, tetapi pemanggang roti ini akan melihat meja Stephen Lin beberapa kali lagi, dan beberapa orang akan mengajukan pertanyaan dari waktu ke waktu. Singan, bagaimana kamu tahu Presiden Song dari Kamar Dagang Cina Selatan? Meijiao, aku tidak menyangka keluargamu dan bos Duanmu Investment saling mengenal. Rahasia, kamu tahu begitu banyak lingkaran bisnis. Bos besar. Petik 2. Masalah orang-orang ini membuat kesombongan batin Su Meijiao dan Zhou Xingan meledak, dan tidak mungkin bagi mereka untuk berhubungan dengan bos bisnis seperti Song Jun. Sekarang terima kasih kepada Stephen Lin, bos bisnis ini semua orang datang ke rumah mereka untuk anggur pernikahan, ini benar-benar asap dari kuburan leluhur. Oleh karena itu, bahkan jika beberapa orang tidak mengenal Song Jun dan yang lainnya, Su Meijiao dan Zhou Xingan sangat cocok untuk bersulang, ternyata adalah orang terkaya di kota Selat senilai puluhan miliar. Kali ini, ada banyak orang yang datang ke meja Stephen Lin untuk bersulang. Hal-hal di meja anggur tidak bersemangat. Semua orang terkejut dengan identitas Stephen Lin dan para tamu yang diundangnya. Di sisi lain, mereka juga melihat Lin Mengji beberapa kali. Ini adalah seberapa banyak Lin Mengji dapat tinggal di rumah Zhou di masa depan. Untuk sedikit bantuan positif, perjamuan berlangsung hingga pukul 2.30 siang. Song Jun dan yang lainnya juga duduk lebih dari jam 2 demi wajah. Stephen Lin secara pribadi mengirim mereka ke pintu.
Secara sadar, Chen Tianrui telah memiliki banyak kontak dengan keluarga Chen di ibu kota kekaisaran baru-baru ini. Orang ini sangat pendendam, jadi kamu harus lebih memperhatikan, kata Song Jun dengan suara yang dalam. Terima kasih, Lao Song. Stephen Lin mengangguk. Tapi jangan khawatir, kami akan membantu menjaga adikmu di kota Xiahai. Dia tidak berani melakukan apapun pada adikmu, kata Song Jun. Stephen Lin tersenyum dan menepuk bahu Song Jun, tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Stephen Lin dan Yao Jing berangkat untuk kembali ke kota selat. Su Meijiao dan istrinya, Zhou Jiayuan dan Lin Mengji, yang baru menikah, mengantar mereka ke bandara bersama. Su Meijiao dan istrinya telah berubah total, mereka dengan hangat mengucapkan selamat tinggal kepada Stephen Lin dan mengatakan bahwa mereka juga akan menghadiri perjamuan pulang. Menurut kebiasaan kota Haixia, mertua mengundang menantu laki-laki ke perjamuan, dan orang tua menantu tidak diizinkan pergi ke sana. Saat Stephen Lin dan Yao Jing pulang, berita tentang keluarga Lin yang menikahi seorang putri dengan cepat menyebar di kota Haixia. Hampir semua tokoh terkemuka di kota Haixia menerima undangan dari keluarga Lin, dan pada saat yang sama, para pemimpin di kota dan bahkan para pemimpin terkait provinsi Jinming juga menerima undangan. Selain itu, beberapa tokoh terkemuka di kota Tianlu dan kota Rongjin juga mendapat undangan. Semua orang yang menerima undangan mengatakan bahwa mereka akan menghadiri jamuan pulang keluarga Lin. Dalam sekejap mata, itu adalah hari perjamuan Huimen. Pagi-pagi sekali, Su Meijiao dan istrinya, Zhou Jiayuan dan istrinya, serta beberapa kerabat dan teman mereka yang sangat dekat naik minibus ke bandara bersama. Kali ini, ada 10 orang di pihak pria itu, dan Wang Xi, sebagai kekasih masa kecil Zhou Jiayuan, juga ada di antara mereka. Namun, saat ini, Wang Xi tidak lagi keras kepala seperti sebelumnya, dia menjadi kerabat yang sangat hangat bagi Lin Mengji, seolah-olah dia telah menjadi sahabat Lin Mengji. Lin Mengji secara alami tahu bahwa semua ini karena kakaknya, tetapi dia tidak menolak kebaikan Wang Xi. Bagaimanapun, Wang Xi dan Zhou Jiayuan memiliki hubungan yang sangat baik. Bab 525. Bus melaju ke bandara, tetapi tidak berhenti di gedung terminal yang sudah dikenal, tetapi terus melaju menuju bandara. Kita mau kemana? Bukankah kita akan check-in? Su Meijiao bertanya dengan heran. Bu, kita akan pergi ke gedung check-in untuk jet bisnis, kata Lin Mengji. Gedung check-in jet bisnis apa? Su Meijiao bertanya dengan curiga. Ini gedung check-in untuk jet pribadi. Kakakku mengatur agar jet pribadinya datang dan menjemput kita, Lin Mengji menjelaskan. Mendengar jawaban Lin Mengji, orang-orang di dalam mobil saling memandang. Mereka tidak menyangka perjalanan ke Stride City ini ternyata menggunakan jet pribadi. Ini adalah kehidupan orang kaya. Untungnya, mereka masih memandang rendah tempat kecil orang lain sebelumnya, dan mereka bahkan tidak bisa memikirkan kehidupan orang kaya di tempat kecil. Ketika mereka datang ke gedung check-in jet bisnis, semua orang dibawa ke ruang tunggu oleh pramugari yang lembut dan manis. Segala sesuatu di ruang tunggu itu segar bagi mereka yang menyebut diri mereka penduduk kota besar, tetapi orang-orang di tempat kecil ini, Lin Mengji, sangat tenang. Camilan dan minuman di sini bisa dimakan dengan santai, dan ada pancuran di sebelahnya. Ada sandal sekali pakai, yang bisa digunakan dengan santai. Lin Mengji memperkenalkan kepada semua orang. Orang-orang yang belum pernah ke ruang tunggu kelas 1 ini menghadap ruang tunggu pesawat jet bisnis, dan benar-benar Nenek Liu yang telah memasuki Taman Grandview. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengambilnya. Zhou Xingan melihat sandal gratis dan sedikit tersentuh. Jangan mempermalukan aku, kita dari kota besar, jangan membuatnya seolah-olah kita belum melihat dunia. Meskipun mertua kita kaya, kita tidak akan bisa melihatnya selama ini. Su Meijiao berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, Zhou Xingan mengangguk lagi dan lagi.
Setelah beristirahat selama sekitar setengah jam, pramugari masuk ke ruang tunggu dan memberitahu bahwa mereka siap untuk check-in. Semua orang meninggalkan ruang tunggu, dan kemudian naik minibus khusus ke sisi pesawat. Jet pribadi Stephen Lin adalah Gulfstream S-880, yang merupakan model utama jet pribadi di era ini. Semua orang turun dari minibus dan melihat pesawat yang ramping ini, dan hati mereka kembali terkejut, terutama ketika mereka naik ke pesawat dan melihat fasilitas mewah di pesawat. Mereka tidak dapat menemukan kata sifat di hati mereka. Pesawat lepas landas dari Bandara Xiaihai dan mendarat di Bandara Haixia lebih dari 1 jam kemudian. Lebih dari 1 jam sepertinya berlalu dalam sekejap mata. Ketika semua orang turun dari pesawat, semua orang merasa ada urusan yang belum selesai. Perasaan itu, bagaimanapun, segera diliputi oleh kejutan baru. Di sisi pesawat, sebuah Rolls-Royce Phantom dengan 58 diparkir di sana, dan di belakang Phantom ini, ada beberapa Phantom. Bisakah kamu mengemudi dari bandara ini? Zhou Xing'an mau tidak mau berkata. Anda tidak bisa mengemudi dari bandara, tapi mobil pemilik kami bisa. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lin Wei. Saya dari cabang keluarga Lin. Hari ini, saya akan menjemput Anda ke hotel. Berdiri di depan mobil pertama, Lin Wei tersenyum dan menyapa semua orang. Sepupu. Lin Mengji berteriak, "Kakak." Lin Wei tersenyum dan mengangguk pada Lin Mengji. "Ini keluarga Linmu?" tanya Su Mei Jiao. "Yah, itu cabang," kata Lin Mengji. "Cabang. Ini adalah istilah baru lainnya untuk Su Mei Jiao dan lainnya." "Semuanya, masuk ke mobil," kata Lin Wei. Semua orang masuk ke mobil satu persatu dan kemudian meninggalkan bandara. Begitu mobil keluar dari bandara, satu demi satu Rolls-Royce melaju dari samping dan mengikuti di belakang konvoi. Kata pemiliknya, terakhir kali dia buru-buru menemui kerabatnya, dia menyiapkan terlalu banyak jenis mobil yang tidak bagus. Kali ini, pemilik meminta Stride City, total 37 Rolls-Royce Phantom. Ditambah 62 Rolls-Royce Phantom. Slisgus, buat 99 tim Rolls-Royce. Saya harap Jia Yuan dan saudari Meng Jie bisa bertahan lama. Lin Wei memperkenalkan. 99 Rolls-Royce. Mendengar ini, Su Mei Jiao merasakan kepalanya berdengung lagi. Wajah seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa mengumpulkan begitu banyak Rolls-Royce? Saya khawatir ini tidak bisa dilakukan dengan uang, kan? Seberapa kuat keluarga Lin ini di kota Selat? Istri, lihat keluar. Zhou Xing'an tiba-tiba menunjuk keluar jendela dan berteriak dengan penuh semangat. Su Mei Jiao melihat keluar jendela, dan ketika dia melihatnya, dia tertegun lagi. Tidak jauh dari jendela adalah papan reklame berkecepatan tinggi yang besar. Papan reklame itu ternyata adalah foto pernikahan Zhou Jiayuan dan Lin Mengji. Pemilik telah mengontrak semua papan reklame luar di kota Haixia, dan papan reklame ini semuanya diganti dengan foto pernikahan Jiayuan dan saudara perempuan Meng Jie. Pemiliknya mengatakan bahwa dia ingin memberitahu orang-orang kota Haixia bahwa keluarga Lin kami sudah menikah. Kata Lin Wei sambil tersenyum. Orang-orang di dalam mobil semuanya terdiam. Kehidupan orang kaya benar-benar di luar imajinasi mereka. Sepanjang jalan, armada 99 Rolls-Royce sangat spektakuler. Su Mei Jiao khawatir tentang kemacetan lalu lintas, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa Stephen Lin tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi dia menempatkan jalan dari bandara ke hotel di bawah darurat militer. Sepanjang jalan, konvoi lewat tanpa halangan, dan mobil lain hanya bisa menunggu mereka pergi bersama. Itu agak menakutkan. Menempatkan jalan di bawah darurat militer bukanlah kekuatan yang bisa dimiliki seorang pengusaha. Su Mei Jiao hanya tahu bahwa Stephen Lin sangat kuat sebelumnya, tetapi selama perjalanan dari kota Xiaihai ke kota Haixia ke hotel, dia memiliki pengalaman paling intuitif tentang kekuatan Stephen Lin yang luar biasa. Kekuatan semacam ini berada di luar pemahaman orang biasa.
jangkauan. Pada akhirnya, konvoi berhenti di lantai bawah di hotel terbesar di Straits City. Stephen Lin dan Yao Jing berdiri di depan hotel mengenakan pakaian custom made kelas atas. Di samping mereka adalah anggota keluarga Lin yang juga mengenakan jas. Lin Mengji bukan hanya adik perempuan Stephen Lin, tetapi juga anggota garis utama keluarga Lin, sehingga anggota keluarga Lin yang hadir dianggap sebagai keluarga gadis Lin Mengji saat ini. Semua orang turun dari mobil. Stephen Lin membawa Yao Jing ke depan orang banyak. "Sayangku, apakah semuanya berjalan dengan baik?" Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. "Ini tidak hanya mulus, tetapi juga mengejutkan. Ini terlalu mengejutkan. Keluargaku, ini pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti itu." Zhou Xing'an menghela nafas. "Aku hanya seorang adik perempuan." Stephen Lin tersenyum dan memandang Lin Mengji, dan berkata, "Aku, Stephen Lin, pasti yang paling cantik saat menikahi adik perempuanku, bukan hanya tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Haixia kota sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa membandingkannya sekarang, dan di masa depan, seseorang akan dapat membandingkannya." Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.